Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang patogenesis karies. Tapi sebelum itu, yuk kita mulai dulu berkenalan dengan anggota kelompok kami. Halo semua, perkenalkan nama saya Ade Renita Putri dengan NIM 04031182025002. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asminisa Mahranita dengan NIM 04031182025017. Halo semua, perkenalkan saya Yulia Rahmania dengan NIM 04031182025012. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu karies gigi. Jadi, menurut Kamus Kedokteran Dorlan, karies gigi merupakan proses perusakan yang menyebabkan dekalsifikasi emel gigi serta berlanjut menjadi kerusakan emel dan dentin, juga pembentukan lubang pada gigi. Pengertian karies menurut Kamus Kedokteran Gigi Robert Ireland. Karies yaitu penyakit menular yang mengakibatkan kerusakan jaringan gigi yang progresif. Ini merupakan akibat dari adanya interaksi antara bakteri dan juga plak gigi serta karbohidrat yang terfermentasi dan jaringan gigi dalam periode waktu tertentu, dan hanya terjadi apabila semua faktor ini ada. Definisi karies selanjutnya yaitu menurut JJP atau Jurnal Kesehatan Palembang. Jadi, karies adalah kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh karbohidrat jenis sukrosa dan glukosa yang dapat diragikan oleh bakteri menjadi asam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari karies. Nah, yang pertama itu ada host. Host ini berhubungan dengan permukaan gigi yang dilapisi oleh pelikel hasil pengendapan glikoprotein dari saliva, enzim, dan juga imunoglobulin yang merupakan tempat ideal terjadinya perlekatan dari bakteri Streptococcus. Lalu yang selanjutnya yaitu waktu. Karies ini tidak akan menghancurkan gigi dalam hitungan hari maupun minggu. Akan tetapi, dia akan menghancurkan gigi dalam hitungan bulan dan juga tahun. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa akan adanya kesempatan untuk memperbaiki atau menghentikan dari karies sendiri. Lalu yang ketiga yaitu fermentasi dari karbohidrat. Plak yang terus-menerus terpajan sukrosa akan memetabolisme sukrosa dengan cepat dan menjadi asam organik. Nah, ini akan menyebabkan pH plak menjadi turun. Selain itu, dia akan memberi kesempatan untuk membentuk koloni bakteri dari Streptococcus mutan dalam plak, yang akhirnya dia dapat menyebabkan karies. Nah, asam yang berasal dari makanan dan minuman dapat mempercepat proses demineralisasi dari permukaan gigi sendiri. Sukrosa merupakan gula yang paling kariogenik. Yang selanjutnya yaitu karyogenik biofilm. Hal ini berhubungan dengan mikroorganisme, yaitu mikroorganisme merupakan faktor yang sangat penting dalam proses awal terjadinya karies. Mereka itu memfermentasi karbohidrat untuk memproduksi asam. Plak gigi merupakan lengketan yang berisi bakteri produk-produknya. Nah, yang terbentuk pada semua permukaan gigi. Akumulasi dari bakteri ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terbentuk secara serangkaian tahapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi karies. Yang pertama itu sosial ekonomi. Masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung tidak mementingkan kesehatan giginya. Seseorang dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi cenderung memiliki gigi yang sehat, walaupun hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Lalu yang selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Mengenai kesehatan gigi, orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki informasi yang lebih baik atau lebih banyak dibandingkan orang tua yang berpendidikan rendah. Lalu yang selanjutnya usia. Semakin tinggi usia seseorang, maka akan semakin bertambah pula kecenderungan karies yang dialaminya. Hal ini berhubungan dengan interaksi yang terjadi pada faktor-faktor penyebab karies. Lalu selanjutnya yaitu pekerjaan. Status karies dan kebersihan rongga mulut pada anak dengan status pekerjaan orang tua menengah ke atas cenderung lebih baik. Hal ini dikarenakan orang tua dari kalangan menengah ke atas menganggap penting pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan anak berpengaruh terhadap resiko terjadinya karies, antara lain sekolah dan juga teman sebaya mereka. Lalu gaya hidup. Gaya hidup seseorang dengan karakteristik pola perilaku yang tertentu dapat mempengaruhi kesehatan. Orang yang gaya hidupnya baik, dia akan cenderung menjaga kesehatan terutama giginya, maka kemungkinan kariesnya akan semakin kecil. Lalu ras, misalnya pada ras tertentu dengan tulang rahang yang sempit sehingga gigi geliginya menjadi tidak teratur. Dengan keadaan ini
akan mempersulit pembersihan gigi, dan ini akan mempertinggi presentasi karies pada ras tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang patogenesis karies gigi. Jadi, dimulai yang pertama yaitu terdapannya plak yang mengandung bakteri Streptococcus mutans dan Lactobacillus yang akan memetabolisme sukrosa dan menghasilkan asam organik, terutama asam laktat. Akibatnya, pH plak akan turun dan menyebabkan demineralisasi permukaan gigi. Pada tahap awal demineralisasi, kavitas belum terbentuk di permukaan email. Namun, mineral email sudah mulai larut sehingga secara klinis terlihat bercak putih atau white spot. Untuk lesi awal karies ini dapat kembali normal melalui proses remineralisasi. Jika lapisan tipis enamel masih utuh, maka lesi awal akan mengalami remineralisasi secara sempurna. Namun, sebaliknya, jika lapisan enamel rusak, maka proses remineralisasi tidak dapat terjadi secara sempurna dan gigi harus direstorasi. Terakhir, jika lesi awal karies mengalami demineralisasi secara terus-menerus, maka lesi akan berlanjut ke dentin dan membentuk kavitas yang tidak dapat kembali atau irreversible, tetapi mungkin juga tidak berkembang. Pada bagian ini kita akan membahas tentang gambaran klinis dari karies. Yang pertama yaitu ada pit dan fissure. Karies oklusal pada pit dan fissure digambarkan seperti huruf V terbalik dengan bagian sempit di permukaan gigi dan bagian yang lebar dekat dengan dentino-enamel junction. Yang kedua yaitu smooth enamel surface. Biofilm kariogenik biasanya berkembang pada permukaan halus yang dekat dengan gingiva atau di bawah kontak proksimal. Permukaan proksimal sangat rentan terhadap pembentukan lesi karies karena perlindungan terhadap biofilm kariogenik sangat rendah. Lesi yang dimulai pada daerah smooth enamel surface memiliki daerah asal yang luas dan ekstensi berbentuk rucut atau runcing ke arah dentino-enamel junction. Jalur masuknya lesi kira-kira sejajar dengan sumbu panjang batang enamel di wilayah tersebut. Potongan melintang pada bagian enamel dari lesi permukaan halus berbentuk V dengan daerah asal yang luas dan apex V mengarah ke dentino-enamel junction. Yang ketiga yaitu root surface. Akar mempunyai permukaan yang lebih kasar daripada enamel. Hal ini memungkinkan pembentukan biofilm kariogenik lebih mudah apabila kebersihan mulut buruk. Sementum yang menutupi permukaan akar sangat tipis dan memberikan sedikit resistensi terhadap aktivitas lesi karies. Lesi karies akar memiliki batas yang kurang jelas dibandingkan dengan lesi karies koronal. Umumnya cenderung berbentuk U pada penampang melintang dan berkembang lebih cepat daripada lesi koronal karena kurangnya perlindungan dari penutup email. Perkembangan dan morfologi lesi karies bervariasi tergantung pada tempat asal dan kondisi di dalam rongga mulut. Waktu yang dibutuhkan untuk progresi dari lesi karies non-kavitas menjadi lesi karies kavitas pada permukaan halus diperkirakan sekitar 18 bulan. Untuk lesi oklusal, pit, dan fissure dibutuhkan waktu lebih singkat daripada lesi karies permukaan halus. Kondisi kebersihan mulut yang buruk dan sering terpaparnya mulut dengan sukrosa atau makanan asam dapat menghasilkan lesi awal, yaitu white spot non-kavitas dalam waktu 3 minggu. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat.